Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga politisi PAN, Sita Anjani memposting foto pegang Starbucks ketika umroh di Tanah Suci. Gambar kopi berdarah di depan Ka'bah oleh seorang wakil ketua DPRD DKI Jakarta viral di media sosial karena sebuah postingan foto yang melukai hati umat muslim terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Maaf semalam tidak upload video karena ada kesibukan kerja. Kali ini ada sebuah video yang viral di media sosial yang menjadi perbincangan banyak para netizen. Ada sebuah kisah cerita dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menunaikan ibadah umroh tapi mengunggah foto yang bernuansa seolah-olah memancing amarah netizen. Bahkan di caption fotonya dituliskan, marah melihat ini. Waduh. Ini mbaknya ini pengen viral atau memang sengaja membuat kontroversi supaya viral? Mbaknya ini kan seorang wakil rakyat, ya kan, harusnya memberi contoh yang terbaik. Di negara tetangga, produk-produk ini itu sudah ada perbedaan yang luar biasa ya, tidak seperti dulu lagi, bahkan sepi sangat. Atau bahasa Indonesianya itu tidak ada yang membeli. Ada sih, cuman 1, 2, 3 orang saja. Tidak terlalu ramai pada waktu zaman dulunya. Dan produk ini juga sudah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk tidak membelinya. Tapi mbaknya malah membuat kontroversi, kemudian menuliskan caption. Ada yang marah nggak ya yang melihat ini? Ya pasti netizen marah. Berikut mari kita ulas dan kita reaction videonya bersama-sama. Dan apa tanggapan dari para netizen? Saya sendiri bekerja di negara tetangga di Malaysia. Memang produk-produk yang diboikot di Malaysia sama juga diboikot di Indonesia juga, sahabatku semua. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi untuk sahabat-sahabatku semua ketika apa yang diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia tak perlu membelinya, ya kita harus patuhi ya, tak perlu membelinya. Ini wakil rakyat justru malah membuat kontroversi. Kadang juga bingung sih. Ya memang semua orang itu bebas upload foto video apa saja di media sosialnya, tapi kalau upload fotonya sejenis ini itu kan tentunya menimbulkan kontroversi dan netizen pasti juga marah. Langsung kita simak komentar netizen berikut videonya. Hal viral di Indonesia dan seputar hal viral yang ada di seluruh media sosial. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Ada berita viral yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Apa itu? Ada salah satu anak dari Menteri Perdagangan dan juga Ketua Umum partai, salah satu partai yang ada di Indonesia. 5 potret Sita Anjani, anak Zulkifli Hasan yang tuai kontroversi pamer Starbucks di depan Makkah. Nah, ini postingan dari Sita Anjani, anak dari Zulkifli Hasan. Jadi dia memposting foto ketika dia sedang ada di kota Mekah. Kita lihat komentar-komentar para netizen. Mbak, mohon maaf mau nanya, ini umroh dan beli Starbucks-nya pakai uang pribadi apa uang rakyat? Norak, bersyukurlah bisa lihat Ka'bah, jangan malah ditutupi dengan produk itu. Bangga banget gitu ya. Ngebet banget, viral ya. Lapar banget mbaknya, pengen ngetop kok di atas penderitaan saudaranya sendiri. Bijak lagi ya mbak dalam hal bermedia sosial, setidaknya diam lebih baik dibandingkan bertingkah, apalagi di media sosial. Mau caper ya mbak? Enggak banget posting produk prozionis, mana Ka'bah ditutupin pula, cari sensasi ya mbak. Itu sebagian komentar para netizen di Instagramnya Sita Anjani.
Sebenarnya kita mau memposting apapun di sosial media, apalagi di akun kita sendiri, itu sah-sah saja. Ada lagi aja nih pejabat yang bertingkah. Dia kata di Islam udah jelas mana makanan halal sama yang haram. Halal toib aja bisa jadi belum cukup. Kalau kondisinya mesti pertimbangin kepantasannya. Misal lu enak-enakan mukbang nasi uduk rendang jengkol depan orang yang kelaparan, pantas kagak begitu. Padahal nasi uduk jengkol kan halal sama toib. Jadi pantas kagak kita masih pakai produk mereka yang bikin saudara kita tersiksa sama terbunuh ya? Terus katanya kalau mau gue ikut jangan nanggung sekali nama tinggalin HP sama sosmed lu lah. Baru keluar goa lu udah dikata jadiin senjata makan tuan. Para ulama juga udah banyak yang bahas terkait ini. Ya emang hampir semua lini kehidupan kita dikuasai sama produk Cion dan kita belum bisa berlepas total. Tapi kan kaidah fikihnya kalau belum bisa melakukan semua kebaikan ya jangan ditinggalin semuanya. Lalu kalau mau gue balikin juga bisa dong. Lu juga kalau mau jadi muslim yang baik jangan nanggung. Kok cuma umroh doang sih yang lu jalanin? Tapi kok jilbab lu masih lepas pasang ya? Kok sosmed lu masih dipakai nyinyir ya? Percuma dong sholat kalau masih maksiat. Ya kan emang gak mesti nunggu suci dari dosa dulu buat jadi baik. Atau bersih total dari produksi renal dulu kalau mau baik kan. Sabar neng, bertahap. Masa lo habis kunut nazilah depan Ka'bah, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansurhum fi Palestin. Terus lu pot atau minum Starbucks dong depan Ka'bah. Itu sama aja lu puasa, tapi buka puasanya pakai daging babi. Karena kan fatwa MUI beli produk pendukung si rewel hukumnya haram. Lu kan wakil rakyat, tapi kok nggak mau majuin UMKM atau produk lokal sih? Kalau nentang-nentang boycott. Yang begini mau jadi gubernur gue deh. Nggak laku lu. Lu ngakunya kalau jadi gubernur Tel Aviv sono. Mending kita dong baper daripada ente caper. Bangga nih ya jadi donaturnya setan tahu. Gambar kopi berdarah di depan Ka'bah oleh seorang wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, yang juga anak dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dia ambil foto ini saat lagi umroh, di-post di IG 5 hari lalu. Kalian bisa lihat sendiri, banyak netizen geram. Sampai video ini dibuat, sudah lebih dari 33.000 komentar yang hampir semuanya ungkapan kesal, marah, geram, kecewa dari para netizen. Mulai dari netizen biasa sampai para influencer juga pada ikut komen. Terus, bukannya dihapus atau minta maaf, dia malah bikin postingan blunder lagi kayak gini. Coba cek di rumah kalian masih ada nggak barang-barang yang harusnya kalian teriakin boykot. Padahal dalam Islam kan sudah jelas mana yang halal dan mana yang haram. Mustapir, lu kemana aja? Orang-orang udah pada kelar, lu malah baru bangun. Bab perboikotan kita udah hatam. Pembahasan udah tumpe-tumpe di mana-mana. Dari mulai apa itu boykot, tujuannya apa, boleh nggak boykot setengah-setengah karena nggak bisa total. Kenapa kita masih pakai sosmed, teknologi, padahal itu produk prosiaril. Udah kelar semuanya. Udah dijawab tuntas sama banyak ulama, udah dijelasin sama banyak tokoh sejelas-jelasnya. Udah tuntas, bersih, keset. Lah elu baru mau ngeden. Tapi ya, mau gimana lagi? Satu pesan aja buat Mbak Zita. Dengan posisi Anda sebagai influencer, pejabat publik yang juga anak dari pejabat publik, 30.000 lebih komentar di postingan IG Anda itu bukan nuduh Anda salah, tapi minta biar Anda mikir dikit aja. Apa jangan-jangan mau jadi the next Mario Dendi? Yang penting kan viral dulu. Kalau ada masalah, pikir belakangan. Viral di media sosial karena sebuah postingan foto yang melukai hati umat muslim, terutama di Indonesia. Setelah beritanya viral, akhirnya ada klarifikasi juga seperti ini. Dan ini merupakan unggahannya yang belum lama, di mana dirinya menulis, kalian marah melihat ini. Salah satu produk yang sudah diboikot, dan produk ini tepat menghalangi posisi Ka'bah. Lalu Zita seakan-akan ingin memberikan klarifikasi dengan menulis, lagi makan malam, ada yang ngasih kopi. Menurut kalian gimana guys? Dan tulisan caption di bawahnya, coba dipahami lagi. Sebetulnya sederhana saja, jika memang kopi itu diberikan oleh seseorang kepada Anda, lalu kenapa Anda harus memotonya, lalu kemudian menguploadnya di media sosial? Menjadi sebuah postingan yang akhirnya menarik cibiran banyak netizen. Dan seharusnya Anda sebagai wakil rakyat sudah mengetahui produk mana saja yang diboikot, dan Anda harus mengetahui tentang konflik yang terjadi yang menjadi perbincangan bukan hanya di Indonesia, tetapi menjadi masalah global. Jika Anda memang benar-benar seorang wakil rakyat yang memahami hati rakyat. Yang lebih parahnya lagi adalah kopi berdarah tersebut menghalangi Ka'bah. Apa nggak bisa ambil posisi lain untuk memotret foto tersebut? Atau bahkan jangan dipotret dan jangan juga diupload ataupun diposting.
Mayoritas umat Islam di Indonesia sangat mencintai saudara-saudara kita. Jadi apapun yang berkaitan dengan penderitaan mereka, maka ini akan menimbulkan sikap atau emosi daripada masyarakat Indonesia. Aduh, Mbak ini seorang wakil rakyat, tapi ketika umroh justru Mbak mengupload sebuah video yang kontroversi, menimbulkan kemarahan netizen, sedangkan Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah mengumumkan bahwa produk-produk Israel ini patut kita boikot dan tak perlu dibeli. Tapi ini mbaknya seorang wakil rakyat loh, harusnya akan memberikan contoh yang terbaik. Masa iya lebih pintar daripada netizen? Dan berikut komentar netizen terkait video viralnya mbaknya seorang wakil rakyat dan seorang anak menteri perdagangan Indonesia, anak menteri Pak Zulkifli Hasan. Aduh, mudah-mudahan mbaknya juga cepat sadar ya. Ini justru mbaknya juga tidak begitu menghiraukan ya kritikan dari netizen, bahkan tetap saja postingan tersebut ada di beranda media sosial mbaknya dan berpuluhan ribu komentar. Tapi beliau tetap dengan kukuhnya tanpa menghapus video atau foto tersebut. Foto tersebut bukan video ya. Yuk kita simak komentar netizen lainnya. Jadi ada seseorang yang punya pengikut banyak, ratusan ribu, upload foto produk yang sedang diboikot di Mekah, tutupin Ka'bah. Jujur sampai sekarang gue masih nggak tahu motivasinya apa, niatnya apa untuk upload foto tersebut, karena setahu gue di Mekah banyak yang lebih indah, mungkin bisa diambil fotonya, atau momennya, kenangannya yang bisa diabadikan, itu lebih layak diupload mungkin. Ini sangat-sangat disayangkan, apalagi pengaruh beliau itu besar gitu. Dan di kita pun masih banyak banget orang yang melakukan aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi atau support Israel. Sampai saat ini Setuju, banyak Mas. video-video yang menunjukkan kesedihan, tangisan, derita yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Apakah itu tidak cukup gitu untuk meningkatkan awareness, kepekaan, atau sisi kemanusiaan kita terhadap saudara kita? Terlebih lagi banyak campaign kok, banyak iklan kok, banyak video yang menggambarkan bahwa setiap produk yang support dan terafiliasi dengan Israel itu berubah, awalnya uang tertransformasi menjadi roket, menjadi senjata, dan lain sebagainya. Banyak kok kampanye. Apakah itu belum cukup gitu untuk meningkatkan kepekaan, awareness, atau empati? Dan di postingan selanjutnya, alih-alih mengklarifikasi atau meluruskan atau mungkin bisa meminta maaf gitu, tapi dia ngupload foto brand gitu, seakan-akan menggambarkan ya lu kalau mau full boykot juga nih produk ini gitu, bisa nggak gitu di rumah-rumah dan lain sebagainya. Itu sangat wadaw. Jadi gini, ada cara boykot yang efektif dan tidak menyulitkan sebenarnya. Dan sebenarnya jujur-jujuran produk dari merek-merek tersebut itu ada substitusinya, ada kompetitornya yang memang tidak terafiliasi dengan Israel dan tidak jadi target boykot. Tapi balik lagi ke gerakan boykot yang efektif dan selektif ya. Jadi BDS di Indonesia itu baru aja upload merek-merek yang perlu kita hindari atau di boykot lah. Nah ini brandnya gitu, cukup ini aja gitu. Cukup ini aja yang intinya gitu. Dan berdasarkan riset mereka pun ya ini adalah cara yang efektif terhadap brand-brand ini untuk ngebantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi nanti pasti bakal ada netizen yang komen nanti pegawainya gimana bang. Nah sekarang gini gue tanya pelan-pelan. Ketika teman-teman beli produk MCD gitu, kepikiran gak nasi pegawai yang ada di Olive Chicken, terus Habana gitu kan produknya gak kita beli? Atau teman-teman beli produk SBUX, kepikiran gak pegawai yang ada di Kopisu atau Janji Jiwa Kopken gitu kan produknya nggak kita beli, nggak, kasihan juga. Nah di sini gue kritisin argumennya gitu dengan melontarkan pertanyaan,
Atau ada juga yang komen, lu aja pakai X, pakai Instagram, mereka kan support Israel gitu. Jadi teman-teman, X itu ngebantu dalam mendeliver informasi gitu, mendeliver informasi. Begitupun Instagram, kita jadi tahu kabar-kabar saudara kita, video-video saudara kita, berita-berita saudara kita yang ada di Palestina. Ataupun kita bisa menggaungkan campaign perjuangan kita untuk membela saudara kita yang ada di Palestina lewat sosial media. Jadi itu nggak apple to apple. Jadi gitu teman-teman, semoga kita semua tetap konsisten. Percayalah dari satu merek yang kita boikot, walaupun satu, itu pasti ada maknanya. Pasti ngebantu buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita punya rasa peri kemanusiaan, harusnya hal ini tidak terjadi. Dan kalaupun mau upload foto, harusnya kan upload foto yang brand lokal. Itu lebih suka ya, dan tentunya rakyat juga lebih respect, lebih menghormati. Tapi ketika seruan produk-produk tersebut diboikot di beberapa negara dan memang tak perlu dibeli, justru mbaknya seorang wakil rakyat ini malah mengupload foto tersebut yang memancing amarah netizen. Bukannya meminta maaf dan membuat klarifikasi, justru malah seolah-olah mbaknya paling merasa benar. Sudah mendapat puluhan ribu komentar, sampai saat ini belum ada klarifikasi ya. Dan captionnya, marah nggak melihat ini? Aduh, kayak sengaja ingin viral tapi membuat kontroversi. Harusnya mbaknya kan bisa toh upload foto brand lokal, upload foto kopi brand lokal, ya kan? Indonesia sendiri kan sudah punya kopi brand lokal seperti kopi kenanga. Kan bisa tuh diupload. Bukannya brand yang sudah diboikot justru malah diupload. Ya mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali dan tidak diulangi oleh siapapun lah. Intinya kalau sudah ada seruan boikot, terus kemudian Majelis Ulama Indonesia sendiri juga sudah menetapkan brand-brand mana yang tidak perlu dibeli. Sebab brand-brand lokal sendiri pun juga masih banyak kan yang serupa, yang patutnya harus kita support. Dan seruan boikot-boikot produk-produk yang mengandung Israel ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Di Malaysia pun juga sama. Kedai-kedai yang mengandung Israel itu sudah sepi sangat, tidak seperti dulu lagi sahabatku semua. Ini anehnya, wakil rakyat justru malah kayak gitu. Ini sangat disayangkan. Oke, cukup sekian berita viral hari ini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Tulis kolom komentar, kira-kira perilaku wakil rakyat seperti ini itu kenapa ya? Coba sahabat-sahabatku berkomentar. Kok bisa-bisanya membuat kontroversi ya? Saya pun juga dibuat bingung. Aneh tapi nyata, itulah yang terjadi oleh seorang wakil rakyat di Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.